Dari sekian banyaknya custom ROM yang Bang Ojan pakai, baru ROM ini Jum, yang bikin Bang Ojan sampai geleng-geleng kepala. Nah, ROM ini yang bisa bikin Bang Ojan main game Genshin di Xiaomi Redmi Note 7 RAM 3GB internal 32GB Jum. Dan ya, akhirnya ada juga nih ya custom ROM yang bisa ngalahin kinerja dari ROM RR Android 9 yang Bang Ojan idolakan. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa disubrek Jum, biar nggak Jonas terus Jum. Di konten-konten sebelumnya, Bang Ojan sempat pakai custom ROM X-Droid Android 11 Jum. Nah, sebenarnya sih Bang Ojan itu udah nggak kuat ada di ROM itu Jum. Nah, karena Bang Ojan pengen bahas tentang kernel Su, jadi ya mau nggak mau harus betah-betahin di ROM itu. Kalian tau lah gimana rasanya kalau megang HP yang lemot. Nah, semenjak Bang Ojan pakai ROM X-Droid ini, ya jangankan mau main game ya Jum ya, mau edit video di KineMaster aja, sampai beberapa kali aplikasinya mental. Nah, nggak hanya KineMaster aja Jum, mau buka aplikasi lain aja itu harus nunggu jam pasir, nah baru bisa masuk. Nah, sebenarnya sih bukan ROM-nya yang jelek atau ROM-nya yang lemot Jum, tapi HP Bang Ojan ngalamin RAM drop. Ya kalian bayangin aja, chipset Naga 660, RAM 3GB, jalanin Android 11. Gimana rasanya ya pakai HP Android sisa RAM-nya cuma 900 MB? Di sini Bang Ojan punya kabar bagus buat pengguna Lavender Jum. Ya sebenarnya sih nggak hanya pengguna Lavender aja, tapi device lain juga ada. Jadi Bang Ojan nemu custom ROM yang kinerjanya itu OP parah Jum. Aslinya ROM ini tuh udah di-kill atau udah dihapus sama pembuatnya. Tapi karena Bang Ojan mah ngeyel atau degel, jadi Bang Ojan masih nemu link yang aktif dan filenya itu masih ada. Custom ROM Paranoid ini sempat Bang Ojan cek beberapa kali, ya takutnya ada bug atau error di ROM ini Jum. Ya kalian bayangin aja Jum, custom ROM Android 10 ini aplikasinya cuma ada 7 ekor. Cuma 7 ekor aja Jum. Tapi custom ROM ini nyala normal dan ya bisa dipakai. Nah, sedangkan ROM stok dari MIUI 12 aja, aplikasinya itu bisa sampai 350 aplikasi. Nah, perbedaannya itu bisa sampai 343 aplikasi Jum. Nah, selain ngecek aplikasi dan fitur di ROM ini, Bang Ojan sempat juga ngetes ROM ini di game Mobile Legends, dan Bang Ojan serasa main game di HP baru yang speknya di atas ini Jum. Kayaknya Bang Ojan emang harus tes ROM ini di game yang lebih berat. Game apa ya yang lebih berat? Iya, kayaknya game Genshin itu jadi pilihan utama. Nah, meski memori internal HP ini cuma 32GB, kayaknya sih bisa jalanin game Genshin. Apa yang Bang Ojan dapat di ROM ini Jum? Bang Ojan bener-bener bisa main game Genshin di Xiaomi Redmi Note 7. Padahal HP ini cuma punya RAM 3GB dan internal 32GB. Jadi Bang Ojan main game Genshin itu sisa internalnya cuma 2GB aja Jum. Ya sebenarnya sih ini nggak rekomendasi banget ya. Ya bayangin aja, sisa internal cuma 2GB. Nah, sedangkan semua aplikasi itu cache-nya menggunakan memori internal. Ya mungkin kalau misalkan maksain, HP kalian itu bakalan kerasa lebih anget dan sering macet. Cuma ya karena Bang Ojan pengen ngetes ROM ini aja, dan nyatanya ROM ini emang OP parah Jum. Oh iya Jum, kalau misalkan kalian demen banget main game pakai headset, apalagi game Babaji, game CODM, atau game-game yang membutuhkan kepekaan suara, misalkan suara langkah kaki atau suara gerakan yang bener-bener minim banget, Bang Ojan ada rekomendasi headset terbaik dan suaranya itu bintang 5 Jum. Dari pertama kali Bang Ojan beli headset nyampe sekarang, baru pertama kali ini Bang Ojan dengerin suara kayak gini Jum. Pas Bang Ojan coba buat main game Genshin, terus buat main game yang lain, ini bener-bener sensitif banget. Tapi meskipun headsetnya itu bener-bener sensitif, tapi kalau misalkan ada suara ledakan atau ada suara apa gitu, kita nggak akan kita nggak akan kaget. Contohnya kalau misalkan kalian main game PUBG tuh, kadang suka ada yang tiba-tiba nembak, kan kita kadang suka kaget ya. Nah kalau misalkan headset ini tuh enggak, anehnya Jom. Terus kalau misalkan kita dengerin suara yang 3 dimensi, yang bolak-balik itu, suaranya itu halus banget pas pindah dari kiri ke kanan.
Ya menurut Bang Ojan nih ya, headset ini tuh lebih cocok dipakai buat game sama nonton film. Soalnya ini benar-benar keren banget suaranya, Jum. Nah, untuk link pembelian, silahkan kalian cek keranjang kuning yang ada di kolom deskripsi, Jum. Oh iya, Jum, dari tadi bahas tentang fitur terus ya, tapi nggak nunjukin tutorial pasangnya. Yuk langsung aja kita gas pasang, Jum. Nah, di sini Bang Ojan masih berada di custom ROM Android 11 dan langsung aja kita buat ke custom recovery. Nah, di sini Bang Ojan menggunakan recovery TeamWin dan Bang Ojan nggak akan backup dulu, jadi langsung aja OTW. Sekarang kita klik wipe, kemudian kita pilih cache, Dalvik, sistem dan data, kemudian kita geser ke kanan. Nah, tunggu proses sampai selesai. Nah, proses ini wajib ya kalau misalkan kita ingin memasang sebuah custom ROM. Oke, sudah selesai. Sekarang langsung aja kita cari custom ROM-nya. Jadi nama custom ROM-nya itu adalah Paranoid Android Quad Dev versi 1. Nah, ini custom ROM-nya dan langsung aja kita pasang seperti biasa. Oke, ternyata muncul tulisan merah anak-anak. Nah, kalau misalkan mengalami error yang kayak gini, hal yang pertama yang harus kita lakuin adalah mengganti custom recovery-nya, Jum. Nah, di sini Bang Ojan mau ganti custom recovery ke OrangeFox versi R11. Soalnya ada beberapa custom ROM yang memang nggak bisa dipasang di custom recovery versi tertentu. Oke, sudah buat ulang dan sekarang kita bakalan masuk ke custom recovery yang baru yaitu OrangeFox R11. Kita centang aja kemudian geser ke kanan. Oh, ternyata di sini foldernya itu acak-acakan karena Bang Ojan menggunakan Android 11. Dan sekarang kita wipe ulang seperti biasa yaitu cache, Dalvik, data dan sistem. Kemudian kita coba cari ROM-nya. Dan untungnya di sini ROM-nya itu ada di SD card ya. Jadi Bang Ojan gampang nyarinya. Nah, kita install seperti biasa, kita geser ke kanan. Dan ternyata di sini muncul tulisan merah lagi. Nah, kalau misalkan ngalamin kedua kalinya, step ataupun langkah yang harus kita lakuin adalah update firmware atau kita boleh downgrade firmware juga. Di sini Bang Ojan menggunakan firmware versi 10. Nah, kemudian kita coba kembali dan kita pasang ulang ROM-nya. Oke, dan sudah berhasil setelah Bang Ojan mengganti firmware-nya ke versi 10.0.6.0. Jadi firmware itu ngaruh banget, Jum, kalau misalkan kalian mau pasang sebuah custom ROM. Oke, untuk step yang kedua, sekarang Bang Ojan mau memasang DFE atau Disable Force Encrypt. Jadi biar HP Bang Ojan kagak mentok di bot animasi. Oke, kalau misalkan sudah selesai, sekarang kita wipe cache dan Dalvik-nya. Kemudian kita restart HP Android-nya, Jum. Oke, jadi HP Bang Ojan itu kagak nyala sama sekali atau mati total. Nah, kalian coba buat masuk ke custom recovery, yaitu pun kalau misalkan masih bisa. Tapi kalau misalkan masih bisa, ya berarti kalian masih aman, Jum. Nah, di sini masih bisa masuk ke custom recovery dan ya di sini terkena encrypt. Dan kita coba untuk format datanya. Kita klik, kemudian kita pilih format, kita ketik yes, kemudian tekan enter. Nah, selanjutnya kita restart HP Android-nya. Oke, malah masuk lagi ke custom recovery, Jum. Bukannya masuk ke bot animasi. Entah ini kesalahannya dari apa ya. Nah, di sini mungkin tujuan Bang Ojan adalah mengganti lagi firmware-nya. Ya takutnya emang firmware-nya kagak cocok sama ROM yang Bang Ojan pasang. Jadi Bang Ojan mau pakai firmware yang versi MIUI 11 atau versi 11. Kita coba untuk pasang. Oke, sudah selesai. Sekarang kita restart HP Android-nya. Oke, setelah nunggu kurang lebih sekitar 15 menit, HP Bang Ojan itu mentok di logo Redmi-nya, Jum. Entah ini kesalahannya dari apanya lagi. Jadi Bang Ojan masuk lagi ke custom recovery. Ya meskipun Bang Ojan harus menghabiskan kopi satu renceng. Jadi
Bang Ojan mau pasang ulang custom ROM-nya. Jadi kita wiping lagi semuanya ya seperti dari awal lagi. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kita coba kembali dan kayaknya Bang Ojan harus ganti lagi firmware-nya. Jadi Bang Ojan mau pakai firmware yang versi 11.0.5.0. Nah, kita coba pasang seperti biasa. Oke, sudah selesai. Sekarang kita kembali. Kemudian kita coba lagi untuk memasang custom ROM-nya, Jom. Ya, semoga aja untuk yang kesekian kalinya Bang Ojan nggak kecewa lagi, Jom. Mungkin ROM ini emang butuh Magis kali ya. Jadi sekalian aja Bang Ojan mau pasang Magis Manager versi 24.1. Yuk kita pasang seperti biasa. Dan kalau misalnya sudah selesai, kita wipe cache sama Dalvik-nya, kemudian kita restart HP Android-nya, Jom. Yuk kita restart. Nice, pinter banget masih masuk ke custom recovery. Ini udah berapa kali break? Kita coba buat format datanya. Ya mungkin emang HP ini terkena encrypt. Ya mungkin. Soalnya di sini ada tulisan merah ya di atasnya. Oke, sudah di format, sekarang kita restart. Nah, akhirnya setelah beberapa kali Bang Ojan berjuang meskipun ya harus kesel dulu, akhirnya custom ROM yang bernama Paranoid Android ini sudah bisa nyala. Jadi konsepnya ya, kalau misalkan kalian mau pasang custom ROM ini, kalian harus menggunakan MIUI versi 11.0.5.0. Ini khusus untuk Xiaomi Redmi Note 7. Dan semoga aja kalian nyimak di saat Bang Ojan install custom ROM ini, jadi biar nggak ada error seperti Bang Ojan, Jom. Oh iya, custom ROM ini nggak berikut sama Google Apps ya. Jadi kalau misalkan pengen ada Google Play Store, kalian harus install lagi Google Apps-nya. So, thank you banget yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subrek sama like-nya. Bang Ojan harus pamit soalnya Chan Ibak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, Jom. Wah.